Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Wiki. Hari ini saya akan membahas seputar kemahasiswaan ya, tentang kemahasiswaan. Dari mulai beasiswa, baik itu beasiswa KIP kuliah, mendaftar KIP kuliah, pastikan dulu bahwa kampus tersebut, PTN atau PTS itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Soalnya kalau di luar itu kemungkinan itu tidak bisa. Nah, contoh, ada beberapa universitas, misalnya Universitas A gitu kan. Universitas A ini misalnya PTS ya, tergabung dalam program KIP kuliah gitu. Misalnya jurusan prodinya itu misalnya ilmu pemerintahan. Nah, ketika teman-teman ingin mendaftar prodi ilmu pemerintahan di universitas tersebut ya, yang di A itu misalnya di KIP-nya itu terdaftar gitu kan. Nah, itu bisa daftar misalnya gitu kan. Tapi teman-teman tuh harus tanya dulu ke kampus A-nya ini, apakah kampus A ini menerima nggak program KIP kuliah dengan prodi ilmu pemerintahan itu. Karena menurut pengalaman saya, misalnya kampus A gitu kan, ketika mendaftar di KIP kuliah ini, misalnya di kampus A ini mendaftar prodinya itu ilmu pemerintahan, dan tiba-tiba ketika di kampus A-nya ini yang dituju, dia menerima KIP kuliah tapi dengan prodi yang lain. Nah, bagaimana kalau seperti itu gitu kan? Nah, ketika pilihan teman-teman berbeda, misalnya yang di teman-teman inginnya prodi ilmu pemerintahan, tiba-tiba program KIP-nya itu yang dibuka ilmu komunikasi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, dan pastikan itu semua harus teman-teman tanyakan ke kampus tersebut. Nah, tanyakan apakah kampus tersebut itu menerima enggak program KIP kuliah dengan jurusan tertentu gitu kan. Tapi ketika saya pelajari dan saya juga cari informasi, misalnya di daerah Bandung ada namanya kampusnya itu Universitas Balai Bandung. Nah, kemarin saya lihat-lihat informasi dan cari-cari informasi, kampus tersebut menerima KIPK dengan banyak program studi ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin daftar KIP kuliah di Universitas Balai Bandung misalnya, Universitas Balai Bandung itu misalnya dia membuka program studi ilmu pemerintahan, dan di akun KIP-nya tersebut ada juga prodinya ilmu pemerintahan. Nah, itu kemungkinan besar bisa, karena di KIP-nya sendiri ada program ilmu pemerintahan dan kampus tersebut juga menerima program KIPK dengan prodi ilmu pemerintahan. Jadi jangan sampai misalnya di KIP-nya itu kita milih program studi ilmu pemerintahan, tapi kampus ini membuka program studi yang lain gitu. Dan misalnya gimana, saya ingin program studinya itu ilmu pemerintahan gitu kan. Nah, kampus tersebut misalnya dia hanya menerima program studi yang lain, ya artinya itu nggak akan bisa teman-teman. Nah, untuk tahun pendaftaran tahun ini, tahun 2025 ya, Universitas Balai Bandung itu menerima program KIPK dengan banyak prodi ya, program studi. Baik yang pemerintah nanti akan saya perlihatkan. Kita lihat di sini Universitas Balai Bandung ya, pendaftaran mahasiswa baru. Jadi ini kelas pagi, kelas sore, ini buat pindahan ya. Nah, ini pendaftaran di sini kelas pagi untuk non KIPK. Wah, sepertinya udah ditutup nih kalau untuk program KIP kuliah. Kemarin
Saya cek ini masih dibuka, sekarang udah di apa? Ditutup. Nah, dan di sini juga teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kesetaraan ya, sekolah kesetaraan program paket C. Nah, ini sangat menarik. Apakah program paket C itu bisa kuliah gitu kan? Bisa daftar di universitas-universitas tertentu, PTN baik pun PTS gitu kan? Jadi buat teman-teman yang punya ijazah kesetaraan paket C harus percaya diri. Karena apa? Paket C juga bisa ikut kuliah, bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Nah, misalnya nih, usianya itu 30 lebih ya. Anggap 30 lebih, misalnya di tahun ini dia lulusan program paket C tahun sekarang, misalnya tahun 2025. Nah, dia ingin melanjutkan pendidikannya itu ke jenjang lebih tinggi, misalnya ingin kuliah. Nah, ingin kuliah di bidang apa nih? Misalnya di bidang hukum atau komunikasi, gitu kan? Atau sastra Inggris, gitu kan? Nah, bisa untuk daftar kuliah. Nah, saya di sini akan membahas tentang universitas terbuka. Nah, di universitas terbuka ini, perguruan tinggi negeri ini menerima program paket C. Nah, yang mau teman-teman nih yang mau kuliah di UT punya ijazah paket C, harus semangat, harus percaya diri, gitu kan? Nah, teman-teman minatnya di mana, pelajari dulu dengan minatnya diri masing-masing. Oh, saya minatnya di bidang hukum. Universitas terbuka itu ada ya program studinya itu hukum S1. Dari paket C ijazahnya bisa, gitu kan. Nah, saya juga ingin membahas, gitu kan, bagaimana kan banyak tuh kalau program paket C itu ya usianya yang udah tua, gitu kan, yang umur 40, 50 tahun. Misalnya nih, ketika yang ikut program paket C, dia lulus misalnya tahun ini ataupun tahun sebelumnya, atau tahun inilah, tahun 2025, lulus program kesetaraan paket C, gitu kan, di usia misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu, gitu kan, usia 50 tahun. Nah, tapi ada keinginan buat melanjutkan pendidikan, apakah bisa? Tentu saja itu bisa, sangat bisa sekali. Jadi yang namanya kuliah itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan usia. Jadi harus semangat. Misalnya di mana nih? Sangat rekomendasi, gitu kan. Apalagi minatnya misalnya minatnya apa nih lah, bidang hukum atau apapun. Nah, sangat rekomendasi itu untuk kuliah di UT. Kenapa kuliah di UT? Universitas terbuka, gitu kan. Biaya pendaftarannya itu super terjangkau. Biaya pendaftaran itu cuma 100.000 ya untuk program, untuk pendaftaran jalurnya non RPL. Nah, non RPL ini, program jalur ini ya, misalnya usianya 50 tahun, gitu kan. Terus dia lulusan dari ijazahnya itu tahun 2010. Nah, harus kemana nih? Daftar secara mandiri, secara online, gitu kan, karena waktu registrasinya secara online mandiri. Karena ada dua jalur di UT itu, ada jalur RPL dan non RPL, gitu ya. Ada jalur rekomendasi pembelajaran lampau. Nah, yang non RPL itu diperuntukkan untuk semua orang yang ingin mendaftar yang belum pernah menempuh perkuliahan dimanapun, gitu kan. Usianya nggak jadi patokan, gitu kan. Jadi jangan sampai ini juga pengalaman saya berpikir bahwa non RPL itu pendaftaran untuk calon mahasiswa yang baru lulus sekolah, gitu kan, jalur non RPL. Ternyata nah itu
gitu kan. Jangan sampai kesalahan dalam memilih jalur pendaftaran, baik itu RPL maupun non RPL untuk di universitas terbuka. Nah, misalnya saya kembali lagi nih, ada seorang bapak-bapak gitu kan, usianya 50 tahun. Terus saya akan bahas lagi, saya juga usia 50 tahun. Tapi dia itu ijazahnya itu ijazah kesetaraan paket C misalnya. Tahun lulusan ijazahnya itu misalnya 2012 gitu kan. Terus usia si bapaknya misalnya 45 tahun. Nah, apakah bisa? Bisa. Nah, daftar di jalur non RPL. Selama si bapak itu belum pernah melakukan perkuliahan dimanapun. Jadi, jalur non RPL itu diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang belum pernah melakukan perkuliahan dimanapun, gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman, buat ibu-ibu, bapak-bapak nih, yang punya ijazah kesetaraan paket C harus semangat jika ingin melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi lagi ya. Jangan minder, jangan gimana-gimana, harus semangat. Karena itu sudah jelas-jelas itu diakui ya. Sudah disetarakan oleh negara, oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Nah, jadi harus semangat buat teman-teman yang punya ijazah kesetaraan pakai C gitu kan. Nah, di sini juga saya akan membahas, saya juga ingin sharing, bercerita. Misalnya ada yang misalnya lulus tahun ini, tahun 2025. Tapi si usianya itu calon mahasiswa itu misalnya usianya 23 gitu kan. Nah, apakah bisa mendaftar program KIPK? Sepertinya bisa ya. Nanti teman-teman dipelajari dulu syarat pendaftarannya seperti apa ya. Video tentang kemahasiswaan ini, sharing tentang kemahasiswaan ini menjadi video pertama saya ya, yang membahas seputar tentang kemahasiswaan. Dan terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya lain waktu. See you next time.